Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar kalian baik ya. Oke, kembali lagi dengan kakak Syafiki. Nah, kakak Syafiki hari ini ingin membahas tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, semoga adik-adik suka ya, dan juga menjadikan ilmu untuk adik-adik yang lain supaya menambah wawasan adik-adik. Oke? Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang pertama yang wajib kalian tahu adik-adik. Oke? Malaikat ini memiliki tugas utama untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Nah, sekarang sudah tidak ada rasul dan juga tidak ada nabi, karena Nabi Muhammad telah menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Nabi Muhammad SAW itu juga sudah wafat, sudah meninggal dunia di abad-abad yang lalu. Nah, oleh karenanya, selain tugas utama menyampaikan wahyu, malaikat Jibril ini ada tugas lain juga, yaitu meniupkan ruh kepada janin-janin atau bayi-bayi yang ada di perut ibu-ibu, gitu adik-adik. Oke? Nah, yang kedua itu ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya itu memberikan rezeki kepada makhluk. Nah, malaikat Mikail ini memiliki tugas yang wajib, yaitu memberikan rezeki. Juga malaikat Mikail ini adalah malaikat yang wajib dihafal. Yang kedua, oke, tugas utama dari malaikat Mikail ini adalah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, gitu adik-adik. Jadi malaikat Mikail tidak hanya memberikan rezeki kepada manusia saja, namun juga memberikan rezeki, memberikan makan kepada hewan-hewan semua, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini. Juga mengatur yang adanya hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail adik-adik. Oke? Nah, yang ketiga itu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti, trompet sangkakala. Nah, malaikat yang ketiga ini, malaikat Israfil ini juga kita harus diimani oleh seluruh muslim. Malaikat ini memiliki tugas utama, yaitu meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri itu adalah jenis trompet, di mana saat Allah menyuruh malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka saat itu kiamat tiba, yang membuat semua makhluk hidup bernyawa akan mati. Setelah meniup sangkakala yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali malaikat Israfil dan kembali menyuruhnya untuk meniupkan trompet yang kedua. Trompet yang kedua itu adalah yang akan membangkitkan semua manusia yang telah mati adik-adik, gitu adik-adik. Nah, setelah tiupan trompet yang kedua selesai dan semua makhluk itu kembali hidup, nah itulah yang dinamakan hari kebangkitan. Semua manusia mati telah hidup kembali dan akan menuju surga ataupun neraka. Nah, sedangkan ada lagi nih malaikat Israel. Hampir sama ya namanya ya, Israel dan Israel. Sedangkan malaikat Israel ini malaikat yang keempat. Nah, tugas malaikat Israel ini adalah mencabut nyawa seseorang. Nah, makanya dinamakan orang meninggal, karena nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini tugas utamanya itu mencabut nyawa manusia. Tidak ada satupun makhluk yang akan terlewatkan oleh malaikat Israel ini untuk mencabut nyawanya. Takdirnya itu untuk meninggal jika memang sudah waktunya. Oke? Maka malaikat Israel ini mendatangi makhluk tersebut untuk mencabut nyawanya kapanpun sesuai Allah perintahkan, gitu adik-adik. Malaikat Israel ini bisa dibilang menjadi malaikat
yang namanya cukup dikenal di antara nama-nama malaikat yang lain. Oke, lanjut yang kelima. Yang kelima ini ada malaikat munkar. Malaikat munkar ini tugasnya menanyakan orang yang ada di dalam kubur nanti. Gitu. Tugas utamanya itu tadi menanyakan manusia di dalam kubur. Malaikat ini akan menanyakan perihal keimanan seseorang dan akan mendatangi seseorang tersebut yang berbuat keburukan atau kebaikan selama hidupnya di dunia. Malaikat munkar diceritakan akan datang dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjatanya, semacam pecutan ketika orang itu berbuat banyak dosa di dunia. Nah, sedangkan juga malaikat itu akan menjadi wujud yang ganteng, yang keren. Itu disebabkan karena orang yang dikubur itu sering berbuat baik, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dan berbakti kepada orang tua. Makanya malaikat itu tidak berwujud yang seram. Gitu. Nanti juga dia ditanya oleh malaikat itu, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kitab kamu, apa agama kamu. Seperti itu adik-adik. Makanya adik-adik harus menjaga sholat 5 waktunya, gitu, harus bakti kepada orang tua. Lanjut, malaikat yang keenam. Malaikat yang keenam itu adalah malaikat nakir. Nah, tugasnya itu juga sama, menanyakan di dalam kubur. Malaikat munkar ini dan malaikat nakir itu dia berdua nanti menanyakan orang yang sudah mati dalam kubur, gitu. Tugasnya sama, menanyakan ya, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kitab kamu, gitu ya. Lanjut ke malaikat yang ketujuh. Malaikat yang ketujuh itu adalah malaikat rakib. Tugasnya malaikat rakib itu adalah mencatat amal kebaikan kita di dunia. Oke? Nah, malaikat ini memiliki tugas utama, yaitu mencatat amal kebaikan. Oleh karena itu, adik-adik harus bisa berbuat baik kepada siapapun, kepada teman, sahabat, guru, orang tua. Oke? Jadi harus diingat ya, malaikat rakib sangat senang jika mencatat kebaikan adik-adik semuanya. Nah, lanjut ke malaikat yang ke-8. Malaikat yang ke-8 itu ada malaikat atid. Malaikat atid ini mencatat keburukan. Makanya adik-adik jangan berbuat buruk ya. Jangan melawan orang tua, jangan mencuri, jangan nakali teman. Nah, malaikat atid ini mencatat keburukan saat orang berbuat buruk saja ya. Seperti tadi malaikat rakib. Kalau malaikat rakib itu mencatat kebaikan, malaikat atid ini mencatat keburukannya, gitu adik-adik. Oke? Nah, langsung saja kita ke yang ke-9. Malaikat yang ke-9 ini ada malaikat Malik. Malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Nah, malaikat ini menjaga pintu neraka diperintahkan oleh Allah, yang mana nanti kalau orang masuk neraka, nanti dia bertemu dengan malaikat Malik di depan pintu neraka. Dan itu pasti wujudnya menyeramkan. Nah, langsung saja yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini ada malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini menjaga pintu surga. Yang mana kalau adik-adik nanti masuk surga, adik-adik bisa ketemu dengan malaikat Ridwan yang sangat menyenangkan dan ganteng juga, kakak. Oke, langsung balik saja. Nah, malaikat Ridwan ini menjaga pintu surga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Ridwan ini sangat bergembira saat umat Nabi Muhammad masuk pintu surga. Silakan masuk, kata malaikat Ridwan gitu. Nah, Allah masukkan manusia ke dalam surga atas kebaikan dan ibadah yang dilakukannya secara menyeluruh dan meninggalkan segala larangan Allah. Makanya di surga itu sangat indah buat orang-orang yang beriman dan berperilaku baik. Gitu adik-adik. Oke? Makanya adik-adik harus menjaga ibadahnya adik-adik
sholatnya adik-adik, dan jangan durhaka kepada orang tua agar adik-adik bertemu kakak di surga nanti. Nah, begitulah adik-adik nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Adik-adik harus tahu ya, harus hafal juga nama-nama malaikat supaya adik-adik bisa masuk surga, dan juga harus takut kepada Allah serta mengimani malaikat semuanya, malaikat-malaikat Allah. Sekian adik-adik. Billahi fisabilillah haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.